صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum semua, brother dan sister. Kali ini, kita akan berbicara tentang seorang pemimpin yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan menjadi calon pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ia memegang peran penting dalam membantu Nabi Muhammad SAW memperluas dan memperkuat Islam, serta memimpin komunitas Muslim setelah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga memegang peran penting dalam memastikan bahwa ajaran Islam diteruskan dan dilestarikan. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat kehidupan dan pemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dan memahami bagaimana ia mempengaruhi sejarah Islam dan masa depan umat Muslim. Mari kita mulai. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad dan juga menjadi calon pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam. Ia lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah dan meninggal pada tahun 634 Masehi di Madinah. Sejak muda, Abu Bakar memiliki reputasi sebagai seorang yang adil dan dikenal sebagai salah satu pemimpin terkemuka di Mekah. Setelah Islam muncul, ia menjadi salah satu orang yang pertama kali memeluk agama tersebut dan memperjuangkan agama ini dengan tekad yang kuat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah oleh komunitas Muslim untuk memimpin umat Islam dan melanjutkan perjuangan untuk memperluas agama. Ia memimpin umat Islam melalui periode yang sulit, mengatasi berbagai tantangan seperti perang dan pemberontakan. Karena dedikasinya dan jasa-jasanya bagi umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq diakui sebagai salah satu sahabat Nabi paling berpengaruh dan dihormati dalam sejarah Islam. Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai pemimpin yang sangat adil dan tidak memihak kepada keluarga atau klan tertentu. Ia memimpin dengan mempertimbangkan keadilan dan kebajikan semua orang, dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil bagi semua orang, tanpa terkecuali. Abu Bakar memimpin perjuangan pada masa-masa sulit, dan terus berjuang untuk memperluas agama Islam meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Ia memimpin pasukan perang untuk membela umat Islam dan memimpin delegasi diplomatik untuk memperluas pengaruh Islam. Abu Bakar memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Ia memimpin pembentukan sistem hukum Islam dan memastikan bahwa ajaran-ajaran Islam diterapkan secara adil dan dalam kebajikan umat. Kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa karakteristik unik. Pada masa itu, umat Islam baru saja memindahkan diri dari Mekah ke Madinah dan sedang membangun komunitas baru. Oleh karena itu, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq fokus pada membangun infrastruktur dan memastikan bahwa umat Islam memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Abu Bakar juga memastikan bahwa hukum ekonomi yang adil diterapkan, dan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Ia memastikan bahwa umat Islam memiliki akses yang adil terhadap tanah, air, dan sumber daya lainnya, dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan usahanya. Abu Bakar juga memastikan bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan, seperti orang miskin dan anak yatim. Ia memimpin pembentukan dana pemerintah untuk membantu individu yang membutuhkan, dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan adil.
Secara keseluruhan, kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dipimpin oleh pemerintah yang adil dan berorientasi pada kebajikan umat. Ia memastikan bahwa sumber daya ekonomi diterapkan secara adil dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Ia adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW memiliki kedekatan spiritual yang sangat erat. Ia mempercayai dan memahami ajaran-ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman at-Taimi. Panggilan Abu Bakar lebih populer daripada nama aslinya sendiri. Dia adalah Abdullah ibn Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa', Ed bin Tea bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fir bin Al-Qurasi at-Taimi. Ia bertemu dengan nasabnya dengan Nabi SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Luay. Ibunya adalah Ummem al-Her, Salma binti Sar bin Amir bin Ka'ab bin Sa', Ed bin Taim. Dengan demikian ayah dan ibu Abu Bakar berasal dari Bani Taim. Wahai brother dan sister, sampailah kita pada akhir video kita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Harapannya, setelah menonton video ini, kita semua memahami lebih dalam tentang kepemimpinan dan pengaruh Abu Bakar dalam sejarah Islam. Abu Bakar memegang peran penting dalam memimpin komunitas Muslim dan memastikan bahwa ajaran Islam diteruskan dan dilestarikan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ia diakui sebagai salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad dan pemimpin pertama dalam komunitas Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kepemimpinan Abu Bakar dan mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan yang baik dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.